Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jemaah sekalian, pagi hari ini satu doa sudah diizinkan, rajaan seperti itu sudah diizinkan untuk melukai, sehingga makin jauh dari hari pernikahan buatan tambah langgeng keharmonisannya. Tapi kemarin kita sudah belajar ada yang namanya empathy of love, sudah apatis terhadap cinta. Ya, karena selama ini tidak ada saling menghargai, saling matur nuwun, saling menjaga perasaan berharga. Nah, ini pun akhirnya berdampak. Ada yang seorang guru yang kerang sama santrinya, ada yang jahat sama teman-temannya. Nah, kemarin kita sudah sama-sama tahu, sedikit mengulang supaya sambung materi kita. Kemarin kita sudah belajar bahwa diawali dari ngendikannya Rasulullah. Masih ingat ya kemarin bahwa kalau Rasul itu pernah ngendikan paling kabar kalau di dalam diri kita semuanya ada yang namanya segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik seluruh kehidupan kita, di rumah tangga kita, anak-anak kita membersamainya juga sabar, telaten, nanti kesehatan kita juga baik, merawat pelanggan dalam mengelola usaha juga sabar. Nah, tapi kata Rasulullah, kalau segumpal daging itu diizinkan jelek, ya buruk. Nah, itu pengaruhnya ke seluruh kehidupan kita. Demikian kita menjadi toksik. Toksik itu tutur kata kita, sikap kita itu jahat, melukai anak kita, pasangan kita, dan teman-teman kita. Nah, dari situlah Allah pagi ini tahu ada sebagian kita yang jiwanya betul-betul capek. Mungkin kalau ketemu seperti ini masih bisa senyum, masih bisa sepertinya nggak ada masalah gitu ya. Tapi nanti baru ketahuan kalau pas ada sesuatu drama yang toksik. Nah, contoh kayak tadi aja, ayo mik yang nggak bisa tadi ya. Nah, apa kira-kira sebagian yang terlintas dalam hati jenengan? Ada yang sempat terlintas, bukan tidak usah angkat tangan. Ada yang terlintas ya, itu ya oh panitia ya kan, kita semua gak disiap kayak oh. Nah, kalau umpama tadi sempat terlintas seperti itu, jujur ya, itu pertanda jiwa jenengan capek. Hanya dengan perkara-perkara gitu aja loh, udah kok izinkan terlukan ya. Kemarin masih ingat betul ketika kita mau tidur, orang yang jiwanya letih itu ya, kalau tidur malam itu cuma Allah hadirkan satu nyamuk, diri itu udah mau marah-marah, sekolah-kolah, ya Allah. Coba nanti kalau Allah izinkan sembuh, luka badan itu pulih, jiwa itu plong bahagia. Kalau ada mau enak golek pangan tadi, malah dituk nih jempolnya, nggak mulai mana nggak anak-anak enak gitu loh. Orang itu kalau bahagia, mampu ikhlas memaafkan semua luka-luka yang pernah terjadi, sudah bisa berdamai. Itu bukan cuma pasangan kita, bukan cuma anak-anak kita yang
nyamuk, kucing, apapun itu kerasa di rumah kita. Nah itu gambarannya. Nah hari ini kita masih melanjutkan tema perdana kita kemarin. Sampai kapan kau izinkan dirimu itu untuk terus terluka itu loh, sampai kapan? Nah ini tema pembahasan kita. Nanti kalau hari ini dimudahkan Allah untuk selesai, nah saya minta tolong mulai pertemuan mendatang kalau kita masih diparingi kecukupan umur, barangkali nanti kan kalau sudah masuk di bulan depan, kalau ini dasar ini sudah selesai, menjadi orang yang mengizinkan hati ini rapuh, kangen terluka, capek, aku ingin sembuh ya Rob. Nah mulai pertemuan ke depan kita cicil, karena ini bukan daurah, bukan juga sesi terapi. Nanti setiap ada pertemuan mesti sudah mulai ada terapinya, dicicil. Karena itu barangkali di rumah itu punya saudara, punya kenalan, punya teman yang sakit-sakitan, nggak sembuh-sembuh, yang rumah tangganya itu rame aja, dan sama anak-anak kurang sabar, untuk mulai bulan depan digandeng, diajak. Kita harus sayang sama mereka, kita harus rindu mereka bisa sembuh di sisa umurnya ini, sehingga bisa bahagia, terus kemudian bisa menjalani kehidupannya itu betul-betul baik, ya. Nah ini, tapi ingat, sembuh itu keinginan kita bersama, ya. Tapi bukan itu satu-satunya tujuan. Yang terpenting adalah upaya yang kita lakukan ini, seiring pemulihan jiwa ini harus betul-betul terbimbing di atas jalan hidayah, sehingga nanti kesembuhan yang didapat itu betul-betul Allah titipi keberkahan, sehingga sembuhnya itu bisa kepakai di atas ketaatan. Jadi nanti kalau sudah sembuh, rajin kembali akrab dengan Al-Quran, dekat sama Allah melalui sholat, melalui zikir, sama anak-anak juga lebih telaten, lebih sabar. Dan nanti kalau mencari kesembuhan murni di dunia psikologi, tidak menyertakan jalan hidayah, sakit sembuh, sakit. Tapi kalau kesembuhan itu nanti tidak dititipi Allah keberkahan, begitu sembuh yang dibaca bukan Al-Quran tetapi drama Korea. Nanti begitu sembuh bukan untuk membersamai anak-anak, ngafalin Quran, mendidik akhlaknya, tapi dipakai untuk kesia-siaan. Nah itu ciri kesembuhan yang tidak dititipi Allah keberkahan. Ya, ayo kita lanjutkan. Nah kemarin kita sudah belajar ini, jadi kita nggak perlu ngulang, cuman supaya tidak sampai ada bingung bagi yang belum hadir di pertemuan perdana ini, saya ulang sedikit bahwa di dalam agama kita ini yang pertama Allah sudah wanti-wanti, sampun mengingatkan kita semuanya, jangan sampai kita jalani sisa umur kita ini itu terus numpuk keburukan, mandor ke pasangan, sakit hati ke anak, kecewa kepada teman-teman yang mungkin ngapunten di masa lalu pernah utang gak dibayar-bayar, terus memfitnah dan lain-lain gitu ya. Nah ayo kita tema sejenak. Allah sampun mengingatkan, ada di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Surat Mutaffifin yaitu surat yang ke-83 di ayat yang ke-14, ketika Allah mengkabarkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, ayo diperhatikan. Ini kalau diterjemahkan dengan bahasanya wong Surabaya, Allah itu mengingatkan di dalam ayat tadi, wahai bunda, sekali-kali ojo ngono terus kok. Nah gitu. Wahai bunda, sekali-kali kalian itu ojo ngono kok. Sesungguhnya apa yang selalu kalian lakukan itu hanya akan menutupi hati kalian. Nah itu maknanya dalam ayat ini.
Nah kemarin kita sudah belajar ada salah seorang sahabat yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada di dalam kitab Fawaid Taman, beliau memberikan komentar terkait ayat tadi. Apa komentarnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau menghentikan dosa demi dosa, maksiat demi maksiat. Misalnya contohnya mangkel, terus-terusan mangkel, sakit hati, sedih lantaran kurang bisa menerima kenyataan. Nah, kalau kita terus-terusan seperti itu, kata sahabat Abu Hurairah, itu akan terus terukir hingga membentuk satu noda hitam di hati kalian. Nah, kawan-kawan, ketika kita menyikapi drama toksik dengan keburukan, tidak terbimbing di atas jalan hidayah, nuruti mangkel, nuruti kecewa, nuruti sakit hati, nelongso, cemas, dan lain-lain, itu semua bentuk keburukan yang kalau terus dilakukan, kata Allah tadi, itu hanya akan menutupi hati kalian. Makna menutupi apa? Kata sahabat Abu Hurairah, setiap keburukan yang terlanjur kita lakukan kok tidak didetoks, dibersihkan dari jiwa, akan membentuk satu noda hitam di hati. Itu begitu. Nah, kemarin kita sudah belajar ada seorang guru yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan tambahan penjelasan lebih detail apa maksud semua itu. Guru kita ini memberikan penjelasan ketika dosa dan maksiat makin bertambah, maka semuanya akan meliputi hati. Sebab hati dapat berkarat akibat maksiat. Jika maksiat itu terus bertambah, maka karat hati pun akan terus bertambah hingga akhirnya menutupi hati kita. Lalu kata guru kita ini, perhatikan konklusinya, dosa itu pada akhirnya akan terus menguasai si pemilik hati dan terkunci di sana. Nah, ayo coba sinten yang sering dirasani pasangannya. Lente, duk, delok ibumu itu loh. Biar aku pertama nikah ambek bapak itu sabar, owalem. Saiki delok murid-murid yang sedina bendomin. Nah, perhatikan, ini jangan dianggap sepele. Ini yang dimaksud Imam Ibnu Qayyim tadi. Ketika di awal ada pasangan kita berbuat toksik, kita izinkan diri kita terluka, terus kemudian kita mangkel. Nah, itu kata sahabat Abu Hurairah, tuh. Nah, nanti sore seperti itu lagi, tuh. Nah, akhirnya kata Imam Ibnu Qayyim, ketika tul marah tadi terlalu banyak, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dipulihkan, maka akan meliputi seluruh hati. Tulnya itu kakean. Nah, kalau sudah tul marah itu banyak, kata Imam Ibnu Qayyim, itu akan terkunci di sana dan menguasai si pemilik hati. Artinya jadi sebutan baru, ibu menurut saiki pemarah. Padahal dulu boten. Itu maknanya kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Hanya gara-gara anak, pasangan sedikit salah, kita ngegas, marah-marah. Itu maknanya kita sudah dikendalikan oleh terlalu banyak tul pemarah tadi, sehingga mewarnai karakter kita. Jadilah sebutan baru, oh ibumu itu pemarah. Nah, ya kan. Nah, sedikit tambahan supaya mulai sekarang boten gampang gagal paham ketika ada sebagian orang ngomong ngeten. Ini betul, tolong dicatat baik pemahaman ini. Ada sebagian orang ngomong ngeten, apa aku ini kena hukum karma ya? Bapakku itu muring-muringan ngono. Lah aku saiki yo muring-muringan mbek anakku. Nah, sebagian orang nganggap ini hukum karma akibat kesalahan orang tua kita, mbak kita yang kasar. Terus kita juga nggak bisa mengendalikan diri, kok marahan sama anak-anak. Nah, kita kadang menghakimi bahwa itu semua hukum karma.
akibat kesalahan orang tua kita. Itu yang beredar di masyarakat dalam bentuk apapun. Setelah ini kita bahas terkait sakit. Nah, catat baik-baik. Kalau nanti kita sudah sampai pembahasan di pertemuan-pertemuan mendatang, saya sampaikan dalil dan juga hasil penelitiannya. Ini bukan karma. Agama kita bukan kenal istilah seperti itu. Yang terjadi setelah diteliti, dan itu hasilnya nyocokin dalil-dalil yang ada. Apa itu? Ketika orang tua kita di masa lalu belum paham ilmu parenting, belum paham ilmu seperti ini, akhirnya menganggap keras, kasar itu adalah cara pendidikan yang efektif, sehingga kita diperlakukan sangat kasar. Nah, ketika kita diperlakukan seperti itu, kita itu sakit, terluka. Nah, perhatikan, siapapun orang yang diperlakukan itu kok belum berdamai dengan luka-luka itu, masih benci dengan ayah, masih benci dengan ibu, itulah yang membuat frekuensi otak yang mempengaruhi seluruh perilakunya. Dia akan copy paste kekerasan, kekasaran orang tuanya dipakai ke anak-anak. Frekuensi itu, apa penyebabnya? Kita belum berdamai, masih benci sama abi dan umi kita. Frekuensi itu yang membuat kita juga kasar ke anak-anak kita. Loh, ayo, bukan karena, ya, itu dalam hal apapun. Setelah ini kita bahas lebih detail. Nah, yuk, jadi mulai hati-hati. Kalau sekarang kita masih ada 1-2 khilaf, masih suka toksik sama pasangan, toksik sama anak-anak, udah langsung kembali kepada dalil tadi. Ya Allah, berarti kondisiku ini sudah terlalu banyak tul. Nah, ya, contoh, tapi jangan tersinggung ya. Contoh, kenapa aku sekarang itu kok sulit banget percaya ke pasanganku, percaya ke anak-anak. Sekedar anak-anak itu pamit, bunda, umi, aku nanti pulang sekolah agak malam ya, aku nanti kerja kelompok. Umi, aku nanti nggak langsung pulang ya, aku nanti habis kerja ada meeting. Nah, pasangan dan anak ngomong pamit seperti itu, hati itu sulit banget untuk percaya. Terus curiga. Nah, jenengan tahu betul apa sebabnya? Nah, yuk, ini contoh membatalkan wacana tentang karma tadi. Setiap kali saya mendiagnosa pasien seperti ini di klinik recovery mental kami, mesti arahnya adalah dia dulu ketika tumbuh kembang itu cinta pertamanya gagal. Siapa cinta pertama anak-anak itu? Abi sama uminya. Artinya kenapa dikatakan cinta pertamanya gagal? Saat tumbuh kembang, dia merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup, sehingga dia itu merasa tidak dihargai keberadaannya, tidak disayangi. Nah, seiring waktu remaja sampai dewasa, kehampaan jiwanya itu dia belum berdamai dengan itu, sehingga ketika nanti ada temennya jen ayo bisnis yuk, aku gak duit semakan duit rezeki, aku duit ide gini jen, ini delok bisnisnya prospeknya bagus, terus kemudian margin keuntungan masih banyak, ayo jen kerjasama jen. Nah, akan jenengan bisa mengiyakan, iya ya bagus ya kira idenya itu margin untuk misi banyak, peluang pasar masih luas, keren ini. Nah, otaknya mampu menganalisa, tapi giliran ibaratnya itu tanda tangan MUI, ya apa jenis hasil kerjasama. Nah, inner child-nya muncul. Inner child itu kan di dalam, saat itu anak kecil. Artinya setelah usia kita tua seperti ini, itu masih ada anak kecil dalam jiwa kita yang dulu pernah dilukai dan belum berdamai. Nah, sehingga seakan-akan setiap kali muncul mau kerjasama kayak gitu, kenapa sulit percaya, mudah curiga? Inner child-nya muncul mengingatkan dia,
masa iya sih temenmu itu betul-betul sayang sama kamu? Buktinya Abi sama Umimu aja loh, nggak pernah sayang sama kamu. Nah itu yang akhirnya nggak terus kasih tahu apa caranya ini Abi nggak sampai Umi ya. Nah perhatikan, itu nanti urusan bisnis, urusan sama teman, sama anak, sama suami, sulit percaya, mudah banget curiga. Apa coba tadi? Karena belum pernah berdamai di masa lalu, tangki cintanya tidak diramut dan diisi dengan baik oleh orang tuanya. Nah ini contoh ya. Jadi apapun problematika hari ini, nah ini contoh. Ayo sampai kapan jangan ini terus-terusan mengizinkan dirinya terluka itu loh, sampai kapan? Masa terus-terusan rumah tangganya diizinkan kacau hanya gara-gara masa lalu kita? Ayo kan berdamai. Ayo satu lagi, siapa yang sering diomongin sama suaminya, Bu, aku tuh kerja sama tuh, jangan ngomong uang kok manja kak kolan cemburuan. Ayo, nggak usah angkat tangan. Tapi ada nggak suaminya yang sering kritik aja gitu? Nah, saya itu masih ingat ada sepasang suami istri datang ke klinik kami. Belum duduk. Suaminya langsung orang-orang mendikan ngeten, Ustaz, minta tolong bohong. Kenapa? Ada apa? Please Ustaz, selamatkan gue dari bayi gede itu. Sinten bayi gede itu? Istrinya. Kenapa? Karena kurang lebih suaminya ini capek, sudah kerja kadang sampai malam, sampai rumah itu loh, nek makan barang itu hati-hati suapin. Nek mau tidur juga gitu, hati-hati belai. Terus cemburuan dan posesif. Nah, posesif itu. Posesif itu pokoknya bojoki buatku dewe, aku gak mau pokoknya berbagi sama orang lain. Nah itu posesif. Contoh, suami harusnya maghrib sudah di rumah biasanya, nah ini belum sampai rumah, ditelepon sama istri, Abi gimana kok belum sampai rumah? Iya me, amang lupa, ngapunten syukurane ya me, ini mulai kerja mau meeting gak ada, ambil kocok-kocok di kantor. Masa sih? Iya, coba suami jebol, loh itu bosku, loh itu kocokku. Oh iya sih, menang-menang ya Bi? Ya, nah jam 8 belum sampai rumah, ditelepon lagi. Abi, belum selesai meetingnya? Sudah pulang ini, sampai mana Bi? Sudah dekat rumah ini, perempatan depan itu. Masa, coba jebol. Loh itu loh warung sotonya Pak Joko. Loh, itu maknya nyapu tuh. Oh ya hati-hati. Ya ini sih gak rewan itu mau tercantum itu namanya posesif, cemburuan juga. Nah, hampir setiap laki-laki yang tidak memahami hal ini akan capek, marah-marah terus nanti. Tapi perlu ibu ketahui, setiap kali saya mendiagnosa seorang istri yang seperti ini, mesti dia adalah korban fatherless. Di masa lalu ketika tumbuh kembang, itu ayahnya tidak memainkan peran sebagai figur ayah yang baik. Ayo di rumah sing suaminya LDR harus bisa memainkan peran fatherman. Nek gak gitu nyesel nanti ketika anak-anak udah masuk di remaja dan dewasa. Jadi ada kehampaan dalam jiwanya, kehilangan figur ayah, sehingga ketika dewasa tanpa sadar dia dikendalikan oleh inner child-nya yang terluka tadi, sehingga ketika abi belai. Nah itu didorong oleh kerinduan. Dulu dia nggak pernah disayangi oleh ayah seperti itu, sehingga tanpa sadar dia menganggap suaminya itu juga ingin berperan sebagai ayah untuk mengisi kehampaan jiwa itu. Nah, ayo, kalau suami sudah paham ngeten itu nggih tenang, meskipun harusnya diterapi si istri ini ya, tapi harus mulai memahami, oh ya Allah ternyata istriku berperilaku gitu karena ini ya.
Nah, ketika posesif, cemburuan, ibu perlu perhatikan, diagnosanya selalu mengarah kepada istri ini di masa lalu kecilnya itu sudah pernah kehilangan sosok ayah, dan dia nggak ingin kehilangan yang kedua kali, yaitu suaminya. Makanya cemburuan kalau di PDW posesif. Nah, kalau nanti seorang itu paham seperti ini suaminya, ya Allah, istriku sampai segitu-gitu ini kamu sakit ya. Ada kehampaan jiwa yang dulu ketika nikah salah dewe tidak dilakukan diagnosa dulu. Makanya ketika kami dimintai tolong jadi apa namanya itu ya, mak comblang gitu tuh, mempertemukan cowok sama cewek, itu mesti harus didiagnosa dulu. Mereka ini mau nikah masih membawa luka pengasuhan atau pembuatan. Kalau nanti masih seperti itu, ya rumah tangganya gak karu-karuan. KDRT, ayo, kenapa kira-kira KDRT sampai terjadi? Ibu-ibu kalau punya cowok, anak cowok ya, anak cowok, kok punya cowok punya anak laki, anak cowok, saya minta tolong jangan sampai punya kebiasaan anak kita itu sepedahan ya, si kecil terus jatuh, terus umi sakit, terus uminya, ayo, anak laki itu nggak boleh cengeng, udah, anak laki terus keluar, ditelan manisnya, terus selesai, terus pulang dibully sama temennya, umi tadi pada aku diambil teman, udah, laki-laki saya keluar, masih gampang curhatan ngomong, udah. Nah, perhatikan, kalau jenengan masih membangun sebuah kultur, laki-laki itu sosok yang tabu untuk curhat, tabu untuk nangis, hati-hati. Nanti giliran laki-laki ini, anak laki-laki jenengan gede dan nikah, siap-siap jenengan jadi wasit terus. Karena apa? Luka-luka itu tersimpan mulai kecil, nggak ada pernah tumpah. Sehingga begitu rumah tangga, istrinya salah sedikit, wah seperti dunia mau kiamat itu. Oh, asal ditumpahkan semua. Kau pikir istri nyapu nggak bersih terus ditempel, dipisui, hanya gara-gara nyapu nih yang nggak bersih? Sangat salah. Itu dulu ketika pentol jatuh nangis nggak oleh, jatuh dari sepeda merek gak oleh, arisan gak jadul nangis gak oleh, tumpah semua ke istrinya, jadi sansan. Nah, hampir semua setiap kali saya menangani kasus KDRT, mesti laki-laki ini dulu dididik model kultur orang tuanya kayak gitu. Kembali ke judul, sampai kapan kau izinkan dirimu untuk terluka itu, sampai kapan? Semua remuk-remuknya kehidupan kita, rumah tangga sama anak seperti itu, karena berusaha gagal terus. Karena ini luka-luka yang tanpa kau sadari, padahal Rasulullah mengingatkan sejak awal, dijaga, hatinya dijaga. Nah, hatimu itu bersih, luka-luka itu udah kau bersihkan, kau mampu memaafkan semua. Enak pembawaan kita tuh, tenang, telaten, sabar. Oke. Nah, sekarang saya bawa jenengan ke sebuah pemahaman yang mungkin selama ini jenengan gak pernah nyangka ya. Nah, coba perhatikan. Kemarin kita sudah mulai sampai di sini, di mana lanjutan dari ngendikannya guru kita tadi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Perhatikan, ini lanjutannya. Guru kita ini melanjutkan ngendikannya seperti ini. Dampak lain dari keburukan atau maksiat yang terus diizinkan numpuk motori hati kita, itu pada akhirnya, kata guru kita ini, perhatikan, akan merusak akal seorang manusia. Karena akal memiliki cahaya dan maksiat dapat memadamkan cahaya akal. Perhatikan konklusinya dari guru kita ini. Jika cahaya akal sudah padam akibat terlalu banyak keburukan yang kita simpan itu, maka kemampuan otak akan berkurang
akhirnya noda, mangkel, kecewa, lelah itu diizinkan memenuhi jiwa, itu akhirnya bukan hanya merusak karakter, merusak rumah tangga, tapi membuat kemampuan otak melemah. Nah, coba perhatikan di situ saya bawakan sebuah jurnal yang sangat cocok dengan apa yang ada di dalam agama kita ini ya. Di dalam sebuah jurnal New Finding on the Brain Response to Cost Mistakes yang diterbitkan tahun 2006, di situ ditulis pada diri orang yang berbuat keburukan, mangkelan, sakit hati atau semua bentuk keburukan, itu akan membuat otak orang tersebut menjadi sangat terbebani. Artinya apa? Otak gara-gara terbebani itu akan bekerja sangat aktif, sehingga otak akan mengeluarkan energi yang sangat besar yang akan membuat sel-sel yang ada di otak menjadi letih alias melemah kinerjanya. Ayo, ini penelitian terkini. Imam Ibnu Qayyim sudah menghentikan seperti itu jauh. Semakin lama bebani otak karena tidak segera berhenti dari keburukannya, maka akan terjadi gangguan struktur kimia pada otak dan gangguan hormonal. Yang lantaran dua hal itu akan menimbulkan banyak penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit kejiwaan. Nah, jadi kemarin sempat saya jelaskan, nanti saya icipi dikit di pertemuan mendatang, kita bongkar detail. Background saya pas di bidang ini, saya dimudahkan Allah untuk belajar di optometris, praktek untuk menangani kasus-kasus mata. Kemarin saya ceritakan ke jenengan di rekam medis kami itu ada sekitar 250 lebih penyakit. Yang itu setiap penyakit selalu terkait dengan keburukan seseorang tertentu, luka batin tertentu. Nah, nanti saya icipi. Nah, karena itu yang gangguan hormonal kemarin sudah saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan yang gangguan struktur kimia di otak. Kalau orang itu terus mangkel, nggak bisa ikhlas memaafkan orang lain, apa yang terjadi? Nah, tadi saya bawakan alat peraga ini ya. Ini saya diberikan istri ya. Sejak dia ada di rumah saya, ini pengaruh banget. Sulit untuk marah tetap namanya manusia. Tapi setiap mangkel, berdodok, gemuruh, ketika melihat alat ini, ya Allah, astagfirullah, tenang kembali. Nah, perhatikan ya, di otak kita saja, di kepala kita, di otak itu Allah menciptakan sekitar 1 triliun sel. Saya ulangi, di otak kita itu ada 1 triliun sel, 1 triliun sel, dan setiap sel ada 1 triliun, dan setiap satu sel di dalamnya ada miliaran molekul. Ini molekul, peraga molekul. 1 triliun selnya baru di kepala ya. Satu selnya isinya miliaran molekul. Dan di setiap satu molekul bentuknya seperti ini. Ini yang tengah namanya inti sel. Di dalam inti sel, setiap satu inti sel itu tersimpan 3 miliar data untuk mengatur kehidupan seseorang mulai dari proses sampai nanti malaikat mau menjemput. Di sini sudah disetting. Contoh, Ustaz Dayani, alismu yang paling pojok kanan itu nanti nek panjangnya wis 2,5 deko ya. Tertulis di sini, Ustaz Dayani, nanti rambutmu yang paling belakang cidekog, nanti nek umurnya sudah 60 tahun berubah jadi putih ya. Oh, disetting semuanya mulai ujung rambut sampai kuku bawah. Jangan bayangkan
begitu cara Allah menyayangi kita. Coba jenengan alisnya mau terus kayak rambut repot. Nah, ini pun disetting temui 3 miliar data. Ini baru dari satu molekul. Jenengan pikno dhewe berapa miliar molekul dalam satu sel, dan ada 1 triliun sel baru di kepala. Dorong dan dengkul jenengan itu. Nah, jenengan dari sini seringkali nangis, ya Allah, segitunya Engkau sayang sama kami ya Rabb. Nah, untuk menjaga agar data 3 miliar itu awet tetap seperti satingan pabrik, Allah mintakan ini yang hitam-hitam ini, yang bisa muter ini. Ini namanya elektron. Nah, elektron ini harus terus muter stabil untuk menjamin data ini tetap cocok sesuai settingan pabrik. Nah, perhatikan, orang yang kata Imam Muqayyim terus dipenuhi keburukan, kinerja otaknya melemah. Yang tadi dalam jurnal disebutkan, melemah yang dimaksud di sini adalah putaran elektron ini, misalnya tadinya disetting untuk jaga data ini berputarnya 60 km per jam. Ini misal mawon. Ternyata wonge mantelan, lorowati dan lain-lain membuat kerjanya melemah. Akhirnya tetap berputar tapi cuma 40 km per jam. Ini makna melemah. Kalau sudah putarannya melemah, tidak sesuai peruntukan awalnya, data 3 miliar ini berubah, ibu-ibu. Saya kasih contoh. Ini contoh supaya mudah memahami. Nah, misal pankreas kita itu terkuningkan ya Bu, temuriki, napa temuriki? Ya pun tak usah dibahas itu, tidak penting. Sangat bayangin dengkul, jempol, orang masalah. Nyatakannya Bunda Sari jadi takut nih dokter Indro. Yang pankreas itu di sini. Nah, ketika nanti di pankreas itu datanya di sini berbunyi, wahai pankreas, engkau setiap hari harus memproduksi 10 insulin. Ini settingan pabrik misalnya begitu. Nah, selagi dia putarnya 60 km per jam, salawase urip pankreas tetap memproduksi setiap hari 10 insulin. Sehingga ketika pulang dari sini jenengan jajan es tebu sak gelas, bismillah, misal es tebu itu sak gelas ada 10 gula. Ada 10 gula. Nah, ketika diminum maka gula yang masuk akan ditangkap dan pacaran dengan insulin tadi. Setiap 1 gula masuk dideketin oleh insulin lalu pacaran, gandengan dan 10 gula masuk cocok, insulinnya juga 10, masing-masing gula dikancani tes. Kalau sudah pacaran gandengan runtang-runtung maka sel tubuh yang namanya sel reseptor mau membuka diri. Oh, pasangan sejoli mau pinara. Sel reseptor buka, pasangan itu masuk sel, lalu diproduksi jadi tenaga. Jenengan akhirnya kuat nyapu, kuat umba-umba, kuat kinara kesini. Itu gara-gara kinerjanya gitu. Seiring waktu jenengan diuji, pasangan yang toksik, anak yang nawakal, tidak pernah bisa menghargai hati jenengan. Akhirnya jenengan kau izinkan dirimu terluka oleh recehan seperti itu. Akhirnya mangkel, muring-muringan, gak bisa ikhlas memaafkan. Nah, membuat putarannya melemah. Ketika putarannya sudah melemah, data yang di sini ikut berubah. Contoh, tadi pankreas settingan datanya sehari produksi 10 insulin. Gara-gara muring-muringan, tidak segera berubah bangkit dari keburukan tadi penelitiannya. Nah, membuat pankreas hanya sehari produksi 7 insulin. 7 insulin.
Nah giliran pulang dari sini tumbas es tebu, gitu ya. Es tebu itu misalnya isinya adalah 10 gula. Nah 10 gula. Maka setiap gula pacaran sama insulin kayak tadi. Karena insulinnya cuma 7, ada 3 gula yang nggak punya teman. 3 gula yang nggak punya teman di dalam tubuh. Nah yang 7 karena sudah pacaran, sel reseptor mau buka, akhirnya masuk jadi energi. Nah 3 gula yang tidak ada pasangan insulinnya, sel reseptor nggak bisa buka. Akhirnya muter-muter dari kepala, mampir ke leher, mampir ke jempol kaki, muter-muter dalam darah. Akhirnya kalau dicek kadar gulanya, Bunda, kadar gulanya tinggi, Bunda. Itu artinya banyak gula sing kelutusan dalam tubuh jenengan sehingga ada temannya insulin. Nah, ayo terus nonton insulin sampai kapan jenengan waras? Ini masalahnya. Engkau hanya butuh mengembalikan supaya putaran ini normal kembali, tidak lemah. Kalau putarannya normal, datanya kembali ke settingan awal. Nah sehingga jenengan gak perlu pulang geribeng tiap hari. Mosok sampai diapali sampai apoteker. Begitu parkir sepeda delok-delok pulang tuku geribeng. Oh diapali. Kok sampai awal penghargaan geribeng award nanti jenengan. Nah ini yang kemarin kita sampaikan di materi awal. 85% hampir semua penyakit apapun yang bisa jenengan sebutkan itu karena psikosomatis, kondisi beban jiwa yang terlalu letih. Nah, hanya 15% yang murni fisik. Oleh karena itu, kalau ingin sembuh, ayo dikembalikan kinerja otak kita. Biar settingannya kembali bagaimana Allah dulu demikian. Sama loh ini benar. Ngapunten jenengan yang ngapunten sangat menua dini, ubahan dini. Settingan di sini umur 60 baru berubah putih. Tapi kenapa umur 30 sekian, 40 sampun wangen? Nah, settingannya berubah gara-gara ini berubah. Kenapa putarannya berubah melemah? Tuh, kondisi kejiwaan jenengan yang gak sehat, gak sebahagia dulu, hanya perkara-perkara sedikit. Pasangan pulang gak bawa martabak wis kecewa. Ya ngomong kok cari janji kok. Ya Allah lali. Akhirnya meneh mantuk aku martabak betul sampel. Ya Allah ya iki panganan arek ya. Hanya perkara sepele ngaten sudah kau izinkan melukai mengecewakan hatimu. Pantas darah tinggi orang waras-waras. Asam lambung gak waras-waras. Autoimun, kanker. Ayo. Kembali ke judul. Sampai kapan kau izinkan dirimu untuk terus terluka? Itu sampai kapan? Gak capek tak? Dihajar darah tinggi, asam lambung, migren. Ini selain yang rumah tangganya pun berenang, karakternya jadi kasar. Gak capek tak? Ayo, yang waras, yang sembuh. Nah, saya kasih incipan ya, ini serius. Cermin diri, dampak psikosomatis pada tubuh kita. Perhatikan ibu-ibu, ini untuk melihat, menemukan luka jenengan. Kalau ketemu lukanya, sembuhnya enak. Nah, coba perhatikan. Jika ada di antara ibu-ibu yang rawuh di sini, yang sering sakit pada bagian kepala, leher, dada, sampai perut, maka temukan di bagian mana dari kehidupan jenengan itu di mana engkau menahan rasa kecewa yang sangat
karena merasa nggak berdaya untuk merubah kondisi yang ada. Itu catatan merahnya biasanya dikarenakan pengkondisian orang lain. Contoh ya, ngapunten kalau jangan sampai marah, tersinggung monggo. Tersinggung itu tanda jenengan pengen gak waras. Misalnya ada sebagian di antara jenengan yang punya pasangan, punya suami, punya prinsip gini. Nih, pokoknya aku itu tugasku buat duit, buat nafkah, ambil sampai ambil anak-anak. Nah urusan anak-anak, nakal, pelajaran, apa itu urusanku nih. Itu urusan sampean. Aku disepegel boleh duit mau gawe. Nah, ada sebagian suami yang gak pernah mau tahu urusan didik anak, anak nakal, anak rapotan. Ibunya mesti yang budak, dipanggil sekolah ibunya yang budak. Orang tua yang laki gak pernah mau yang seperti ini. Nah, jenengan itu kecewa banget, wes capek. Tapi jenengan nggak merasa punya daya untuk merubah itu akibat dikondisikan oleh pasangan tadi. Nah kalau jenengan memiliki kondisi kejiwaan kayak gitu, nah udah, ya itu yang harus dipulihkan. Kalau selama ini migrain, vertigo, radang tenggorokan, terus semua yang ada di dada dan perut, nah itu cara mendiagnosanya. Wes konangan. Salahnya terkau ngaji di bagian apa sebenarnya terkepuk kabeh ayo. Mending ngaku tandanya cepet waras mbok Bu. Ayo. Boleh ya. Yang kedua, jika ada di antara ibu-ibu yang selama ini sering sakit di bagian pundak dan punggung, maka temukan di bagian mana dari sisi kehidupanmu di mana engkau merasa terbebani saat harus memikul tanggung jawab tertentu. Yang paling sering mengalami ini ngapunten yaitu single mom, arek bareng. Oh, aku alhamdulillah ada waras bunda. Jadi gini. Misal jenengan dulu itu ngerawat anak yang masih kecil, sekedar untuk bersihkan popoknya, buat bubur, itu enggak ada capek-capeknya, asik aja gitu, senang. Karena jenengan melakukan kegiatan itu dengan senang, hatinya bunga. Tapi anak makin gede, apalagi sudah kenal Mobile Legends, FF, kenal Rock Mini apalagi. Nah, itu pun mau ngantel tiap hari, garang moreng-moreng, anak nawa kalian bergedut pol. Sehingga ketika nyambelkan anak, masakan anak, itu gak ada lagi kebahagiaan. Ulang-ulang mau baca keramas-keramasnya, nakal main. Nah, jadi ngejalanin tanggung jawab itu tidak lagi ada kebahagiaan, tapi terbebani. Kalau jenengan termasuk yang seperti ini, entah sama pasangan atau ngerambut laundry, ya pegel mau sok laundry tambah suwe biar enak 5.000 1 kilo, saya 2.000, pegel mau sok waktu pun dari babur, ambil ucap-ucap ngerti pakai moring-moring ada rumah ngerti itu. Ngejalanin tanggung jawab tapi terbebani. Mesti Allah akan bunyikan alarm itu pundaknya kaku, punggungnya nyeri-nyeri, bolak-balik ngeter mama. Nah, hati-hati, luka ini yang harus kau sembuhkan dulu. Single mom sering banget karena dia mau gak mau capek, dia harus didik anak, ngancani anak belajar, terus kemudian belum lagi harus malam bangun buat sari deleng, besok diinterakan keliling. Udah capek seperti itu, ada teman-teman yang gak mau tahu, difitnah dekat sama cowok ini. Ya Allah, dia sendiri itu gak mau melakukan, punya tanggung jawab, dilakukan itu bebannya terlalu berat. Sering kali kalau saya ada sesi single mom, masalahnya sering di pundak sama di punggung, ya. Sama anak bareng juga gitu. Umi, Mas, Umi mau ngaji sebentar di masjid di Ponegoro sana. Minta tolong ya,
nanti kalau adikmu nangis ini susunya di sini. Nah, nanti mainan dirapikan lagi ya. Nah, anak yang tadinya mau main layangan dibebani kayak gitu. Ya, seringkali harap-harap itu masalahnya di situ. Nah ini, kalau ada di antara ibu-ibu yang sakitnya pada bagian tangan, lengan, sikut, sampai jari dan telapak, entah itu nyeri, gerilingan, kesemutan apa-apa pun, perhatikan, temukan di bagian mana dari sisi kehidupan ibu-ibu di mana jenengan itu menekan keinginan lantaran merasa nggak mampu, menekan keinginan lantaran merasa nggak mampu. Ya Allah, nanti aku ingin anakku kalau kok rumah tangga aja apal 30 juz, alhamdulillah. Tapi karena dia sendiri nggak pernah dekat sama Quran, bacanya pelegak-peleguk, akhirnya warung menekan keinginan karena merasa nggak mampu. Nah akhirnya ya Allah kasih terus. Nah, semua yang saya ceritakan tadi mulai muncul keluhan itu adalah kurang lebih 3 hari dari kejadian. Sehingga nanti misal sepulang dari sini itu jangan, ya Allah kok mulu kawan saya kena apa lagi, ojo bersusu tuh bahasa sekadar. Langsung mikir dalam kurun waktu 3 hari terakhir, aku kecewa apa ya saya ngambek banget. Ya Allah pantas aku ini itu kan kepingin anakku itu sedina itu nambah hafalan Quran 2 ayat atau 3 ayat, tapi kok arek gak kapal terus akhir murid-murid. Nah tuh berarti luka itu yang membuatmu itu sakit kepalanya. Nah sehingga kemarin Bunda Susi, Bunda Sari dan yang lain yang sempat ikut dilakukan katarsis. Masih ingat ya Bunda ya? Nah sembuh dengan izin Allah, kasih batu bahasa skadon. Itu perkara sepele dan di ini kami dan jenengan praktekkan nanti setelah kita khatam belajar ini. Banyak yang warung operasi, yang warung laser karena tahu ilmu ini. Nih, nah, ayo mulai di angan-angan keluhannya ada di mana, temukan lukanya, ayo move on untuk dan bangkit dan sembuh. Terus yang keempat, kalau ada sakit di antara ibu-ibu itu di bagian kaki, mulai dari paha, lutut, betis, jari, telapak kaki, maka temukan lukanya itu di mana, yaitu di bagian sisi kehidupanmu, di mana ibu itu udah capek, frustasi, ingin lari dari kenyataan yang dihadapi. Contoh Ustaz, aku di mau ke Ustaz, sampai anakku di mau akal umpamanya so kalau mana itu Ustaz. Ustaz, nah jenengan sudah sampai di titik itu, saya jenengan rame, osteoporosis, osteoartritis, bisulan, wah macam-macam pun. Ayo terus wes lanjut entek ngobat sahabat ya. Tuh, okay. Jadi capek ngelola usaha, capek dengan pasangan, ayo yang sembuh. Allah itu saya bunyikan alarm ini supaya belajar. Yang terakhir, kalau panjenengan memiliki sakit yang tidak kunjung sembuh di bagian area gender, baik bagian gender area depan maupun belakang, entah itu ngapunten ya, ambilnya kalau yang belakang itu hasil, yang depan itu mungkin kalau ibu-ibu itu keputihan, menstruasi kok panjang istihadatnya, terus beragam kanker, ada kista di situ dan lain-lain. Ayo diperhatikan. 1, temukan
merasakan di bagian mana dari kehidupan ibu-ibu itu di mana engkau merasa masih punya masalah dengan orang tuamu, terutama ibu. Artinya gini, di masa lalu mungkin kita hilaf, ada ucapan, ada perbuatan yang melukai hati ibu kita, yang lantaran itu ibu kita tuh jangget atau mangkel. Nah itu bunyinya di situ cokol, sulit punya omongan atau yang lain-lain. Ya, ayo. Terus itu catatan yang merah, mungkin agak tabu bagi sebagian orang, tapi karena ini ilmu ya, kalau panjenengan sering punya masalah di area gender depan atau belakang, diagnosa keduanya arahkan kepada engkau merasa kurang memadai dalam ekspresi seksual. Ya ngapunten, memang ini nggak nyaman bagi sebagian orang untuk didengar, tapi karena ini ilmu maka harus disampaikan. Allah itu sampun menghalalkan jenengan sama pasangan. Artinya itu bagian ranah di mana hubungan intim suami istri itu perkara yang sepenuhnya Allah halalkan, seneng-seneng mau dukung, bahasa itu beda. Nah, sekarang saya tanya, ngapunten sangat jika ini dianggap tabu. Hubungan intim suami istri, agama kita kan ada rambunya tuh. Sebutkan 2 pantangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan suami istri. 1, tidak boleh apa? Yo, tidak boleh lewat pintu belakang. Masa sih bingung sih bu, ngapunten sih. Maksudnya nggak boleh, ngapunten sangat ngapunten, nggak boleh lewat dubur gitu ya. Yang kedua nggak boleh apa? Saat tidak boleh saat menstruasi, saat haid. Itu 2 pantangan yang tidak diizinkan agama ini kita lakukan saat hubungan suami istri. Artinya apa? Selain 2 hal ini, ngapunten kalau bahasa kasar saya, jenengan itu diparingi kesempatan untuk seliar mungkin. Ekspresi seksualnya bebas, nggak usah itu puji jenengan dewe dan ini istri saya sendiri. Allah itu membolehkan semua itu bagian dari yang dihalalkan supaya kita bahagia. Mau gaya apa, mau cara seperti ini, monggo seliar-liarnya. Dan masalahnya jenengan itu mau ngomong suami pengen gaya ini, pengen ini, model begini, suka tabu. Nikah wis 40 tahun, gak pernah nyoba cara lain, pancol lain. Ya akhirnya bunyi untuk area gender jenengan. Ayo yang muda-muda, segera ngapunten, liarkan ekspresimu, mumpung sih mau ngono wis kaya bau ki kaya kepingin bingung. Ya Allah, ayo itu yang harus dibiasakan, terbuka sama pasangan, ngomong orang masalah. Ini untuk mendiagnosanya. Nah, ini yang terakhir saya minta tolong nanti. Ngapunten, ada di antara Mbak Uti yang sampun usia 70 lebih. Oh, alhamdulillah, ini enak nanti bisa ditanya langsung. Baik, yang poin terakhir saya minta tolong diperhatikan. Kalau ibu-ibu, bunda dan saudariku semua ini ngeyel, tidak mau segera membersihkan jiwanya dari recehan-recehan yang gak penting itu, luka-luka batin, amarah, mangkel, kecewa, sakit hati itu, kalau kau tetap ngeyel, boleh waras-waras diri Ustaz. Saya kenalkan dengan sebuah istilah yang namanya slide soul syndrome. Ceritanya nyata. Gudang jiwa kita, hati kita yang sudah menampung luka batin, itu gudang jiwa kita itu ada tutupnya. Tutup penjaga gudang jiwa.
namanya reticular activating system, nutup gudang jiwa. Nah, tempatnya organ ini ada di batang otak, penjaga gudang jiwa ini. Nah, kurang lebih nanti kalau sampun diparingi usia seperti Bauti 70 tahun ke atas, maka organ yang namanya reticular activating system ini pensiun, tidak lagi kerja untuk nutup dan menjaga gudang jiwa kita. Pensiun artinya gudang jiwa kita terbuka, karena sing jogo. Nah, apa resikonya? Kalau sudah terbuka, maka luka-luka lama yang belum didamaikan itu bermunculan. Makanya disebutnya Slide Cell Syndrome. Sindrom bermunculannya luka-luka lama yang belum pernah didamaikan. Nah, seringkali jenengan nanti kalau sepakat dolen kemana nyambangi panti jompo gitu, hampir dominan mengalami Slide Cell Syndrome ini. Misalnya enak-enak bau itu duduk-duduk, tiba-tiba nangis, kesesekan. Nanti gak lama, 20 menit, 15 menit, teriak-teriak, kayak orang histeris seperti itu. Ngerti buatan kenapa? Itu karena gudang jiwanya sudah terbuka, enak-enak santai, muncul film dipisui anaknya di masa lalu, nangis. Belum lama lagi muncul diselingkuhi suaminya, teriak-teriak, depresi. Itu yang namanya Slide Cell Syndrome. Jadi kan saat ini saya aman, karena masih ada yang jaga. Nanti begitu dia pensiun, pertanyaannya, ketika enak-enak lenggahan, temperas, muncul memori luka-luka lama, terus kapan senengnya? Ngaji gak tenang, sholat kebayang macam-macam. Nah, ini namanya Slide Cell Syndrome. Okay? Jadi itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikontrol. Saya pernah nangani Bauti. Bauti ini depresi. Nah, dikira kesurupan, akhirnya minta tolong untuk diruqyah. Setelah kita lakukan diagnosa non medis, alhamdulillah saya nggak menemukan satupun kuntilanak yang ada. Baik nyelontek nang punggungnya tak boleh kok kalau ngomong ya. Ternyata setelah kita lakukan diagnosa kejiwaannya, terungkap Bauti ini tidak ada satupun keluarganya yang tahu, dipendem dewe. Dulu waktu SMP pernah dilecehkan secara seksual oleh orang terdekat, pamannya kalau tidak salah saat itu. Nah, saat itu karena mungkin diancam, takut atau gimana, sampai Bauti ini sepuh nggak ada satupun yang diceritanya. Masih ingat yang tadi saya bilang kalau para sores dewe salah ya. Tuh yang paling mister, yang paling bawah ada keterangan time doesn't heal. Time doesn't heal. Waktu tidak akan pernah secara otomatis menyembuhkan luka-luka kita. Dia masih tinggal di sana, tinggal nunggu waktu untuk keluar. Nah, saat itu Bauti ini beku, sulit untuk cerita kepada siapapun. Karena kondisi seperti ini, akhirnya saya mengeluarkan jurus. Mau nggak mau, daripada gimana ya, akhirnya kita melakukan apa yang teman-teman kepolisian sering lakukan, yang namanya hipnoforensik. Atau sebagian teman-teman psikolog melakukan namanya hypno investigation untuk melihat, saya masuk menelusuri gudang jiwa, apa ini yang membuat Bauti tantrum seperti ini di masa usia tua. Ternyata muncul memori tentang luka yang begitu dalam. Jadi pernah ngapunten di perpolosa itu tadi ceritanya, sehingga nggak pernah diceritain ke siapapun. Ya Allah. Nah, ini saya minta tolong
Mumpung masih diparingi kesempatan, ayo yang boleh sembuhkan luka-luka kita supaya masa usia tua 70 tahun lebih nanti yang tinggal hanya memori-memori indah. Ketika nanti di teras kebayang, ya Allah, di sini aku dulu pertama kali minta anakku, kita di sana, kita. Semua luka-luka yang melukai jiwa itu sudah berdamai semuanya. Udah bisa memaafkan pasangan, anak-anak, teman-teman, begitu. Okay? Nah, yang terakhir, perhatikan yang paling kita khawatirkan ketika kita terus mengizinkan diri ini dibersamai recehan luka-luka itu, kepulangan kita nanti kepada Allah terancam gagal membawa qalbun salim. Nah, sekarang coba perhatikan ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, yaitu surat yang ke-26 di ayat 88 dan 89. Ketika Allah mengingatkan kita semua, apa itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas bahasa wong Surabaya, wahai bunda sing hati-hati, nanti akan datang kepadamu suatu hari di mana harta dunia yang kau kumpulkan itu dan anak laki-laki yang selama ini kau bangga-banggakan itu saat hari itu tiba gak mau gunanya belas semua itu, gak mau gunanya belas. Lalu apa ya Rob yang ketika hari itu tiba yang bisa bermanfaat untukku? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang saat itu berguna, satu-satunya yang bermanfaat yaitu ketika bunda kembali menghadap Allah membawa qalbun salim. Napa artinya qalbun salim? Hati yang selamat, bahasa saya gitu ya. Tapi nanti kalau panjenengan membaca di dalam tafsir Al-Muyassar yang di sana dijelaskan yang dimaksud qalbun salim itu orang yang ketika kembali menghadap Allah selamat gara-gara hatinya bersih. Nah, bersih dari apa? Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bersih dari 3 hal. Satu, ketika kembali kepada Allah sudah tidak membawa lagi kesyirikan. Ayo, yang tobat, siapa yang di masa lalu pernah pasang susu, pernah nyantet bojone, lho jenengan tertawa, saya nangani istrinya dan mau anangin itu bolak-balik, bukan nyantet dan rusak itu boten, biar kakaknya pola, biar manut, nggih saestu. Nikah itu dia paling nyomben-nyomben ngaten itu. Akhirnya memang bojone niku setia, kakaknya pola, boten kenal mince, tak tertarik belas bapak. Nah, ketika usia sepuh kepalanya itu punya penyakit yang pun dintek-nentek dunia itu dokter boten waras. Nah, ketika dibawa ke tempat kami, ada jin yang tinggal dalam tubuhnya yang itu merupakan jin yang mengiringi sihir istrinya di masa lalu. Ketika menua berpola kita menimbulkan penyakit. Nah, akhirnya saat itu istrinya taubat, minta maaf ke suami, suaminya juga ikhlas memaafkan. Alhamdulillah Allah mudahkan kita keluarkan jinnya. Nah, ayo yang di masa lalu pernah bersinggungan, pernah datang ke orang-orang yang abnormal, pernah pesugihan gitu, atau punya wirid-wirid tertentu yang sifatnya overdosis, yang misalnya nggak ada tuntunan baca Al-Fatihah 4.440 kali di malam Senin jam 12 step lebih 5 detik misalnya ada. Itu ngundang jin kodam, ibu-ibu. Saya itu kalau sampun tutup praktek optometris jam 8 malam itu yang datang aneh-aneh, wonten yang kena sihir tafrid, pemisah rumah tangga, ada yang kena sihir marit, penyakit darah tinggi, kawah waras, kanker, terus
ada yang kena jin podang, di masa lalu pernah ikut tenaga dalam, pernah punya wirid-wirid tertentu, datang ke orang abnormal, ulang-ulang dibawain air, disuruh keper-keper ke pojok-pojok rumah. Ya Allah, padahal kan kuliah atau diajarin nyeper-nyeper banyak itu Bu. Kok iya jenengan aku percaya kali wong abnormalnya itu. Nah, kalau jenengan belum pernah melepaskan jin itu masih ada, ayo bersihkan dari kesirikannya. Yang kedua, kata Tafsir Al-Muyassar dikatakan hati yang bersih, bersih dari kemunafikan. Dan yang ketiga, bersih dari rendahan. Yang dimaksud rendahan di sini adalah kemaksiatan dan perangai-perangai receh, mangkelan, lorowatian, ngambekan, nolongsoan. Itu semua receh yang harus menjadi target, harus kita bersihkan sebelum kita dijemput malaikat, supaya kita sampai pulang menghadap Allah itu hatinya bersih, terus kemudian kita diparingi Allah karunia keselamatan. Ayo mulai latihan, jangan dibawa pulang. Allah itu maha indah, jangan kita menemui zat yang maha indah dengan recehan, syek muring-muringan, syek mangkalan. Yes. Itu kemarin boleh, tapi sekarang mungkin kita nggak pernah tahu, bisa jadi waktu-waktu ini adalah lembaran terakhir dari buku kehidupan kita. Ayo nanti bersihkan. Kita khawatir banget kalau pulang nanti kita nggak bisa membawa korban salin. Pun sebagai penutup, ingat sekali lagi, tanda sendiri waktu tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka-luka lama kita. Entah kita saat itu masih dijamin. Masih ingat ya kemarin kita menyebutkan luka batin saat janin, sehingga saat kita di perut ibu kita sudah terluka akibat ibu itu hamil kita itu kecewa, kebobolan, kehadiran kita nggak diharapkan, orang tua laki kita makin berat jualan pentol gara-gara ada kita. Nah, luka-luka yang terjadi itu bukan hanya saat kita dewasa, ya, saat kita masih janin, di playgroup pernah ditempelin ayah, saat SD pernah dibully teman. Nah, yuk satu persatu kita sembuhkan semua itu. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nah, nanti ini saya tampilkan terakhir, dibaca sendiri. Di situ ada 30 tanda jiwa yang letih. Sambil jenengan lihat itu, kalau ada 3 tanda itu dalam hidup jenengan, wajar, itu tidak urgent. Namun cobalah luangkan waktu untuk yang pulih. Kalau ada 5 tanda, itu sudah urgent. Kalau jenengan nggak ingin memulihkan, hidup jenengan terancam nggak bahagia, ya segera luangkan waktu, ya. Dan yang terakhir, dari 30 tanda itu kok ada 10, berarti keadaan jenengan harus bahaya banget, harus segera ditolong untuk diselamatkan. Nah nggak gitu nanti rumah tangga jenengan karena sakinah-sakinahnya, anak-anak nggak pernah nyaman oleh kasar dan keramnya kita, ya. Nah, pelanggan malu nggak nyaman belanja ke perancangan kita karena kita kedus, kurang telaten dan lain-lain. Jadi saya kembalikan datang Ustaz Yani. Insyaallah Ustaz. Afwan Ustaz, klarifikasi saya bukan Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Speechless banget saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz, karena ini terus terang untuk diri saya sendiri juga banyak diingatkan bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik, terutama urusan hati, karena urusan hati ini panjang episodenya. Baik, kami buka pertanyaan karena waktunya sangat-sangat terbatas. Banyak yang acung Ustaz, gimana ini? Nanti mungkin ada sesi ini aja pribadi untuk Ustaz ya, nanti ada. Baik, saya buka pertanyaan mulai dari sini dulu, silakan. Singkat ya Bu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Kudus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya
telah beberapa kali mengikuti kajian panjenengan. Yang terakhir batch 2 di Sidoarjo. Alhamdulillah saya bisa berdamai dengan saya sendiri, bersama anak, bersama hal yang lainnya saya bisa berdamai. Tapi begini Ustaz, saya udah lebih sabar, lebih positif begitu. Ya Alhamdulillah. Tetapi di sekitar saya, seperti anak saya, saudara-saudara saya masih melihat saya yang dulu, yang memarah, yang semuanya sendiri, banyak yang jelek-jelek. Itu terus bagaimana saya menyikapi dengan anak saya, dengan saudara saya. Jadi anak saya tuh masih bersifat, enggak, kan mami marah lagi, nanti mami begini. Padahal alhamdulillah saya sudah berubah. Ya, coba saya menyikapi bagaimana situasi seperti ini. Jadi orang-orang masih menganggap saya masih seperti itu. Ya, betul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Ustaz apa ya tadi? Yang kedua, dulu ya Bu. Maaf. Cukup 3 pertanyaan ya, karena waktunya mepet. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan sama Ustaz tentang cermin diri itu terus saja. Apakah itu sebagian yang diderita dari katanya penyakit hati, trauma, tentang marah? Terus kalau yang ada yang masalah yang bayi sakit itu gimana? Apakah itu juga masalah dari? Oh, yang sakit bayinya, anak kita gitu ya? Iya. Kan masih bayi atau masih hidup, itu gimana? Sakitnya apa? Hernia. Hernia? Iya. Itu gimana? Terus untuk yang kedua tentang masalah yang tadi Ustaz yang tentang istri, kalau ada masalah tentang kecewa, marah itu melihat alat itu maksudnya gimana? Saya kurang paham, mau dijelaskan. Yang pertama tadi, Iya. yang kecewa karena dikondisikan orang lain tadi. Iya. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakallahu khairan sebelumnya atas ilmunya yang sebetulnya juga kita nggak pernah dapat ilmu ini sebelumnya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya mau tanya Ustadz, tadi kan sempat dijelaskan kalau misalkan sebaiknya itu misalkan nih saya di sini kan belum menikah. Nah, saran dari Ustadz itu sebaiknya dilakukan semacam diagnosa ya Ustadz ya, diagnosa supaya apakah bisa diketahui ada generasional trauma atau semacam inner child yang terluka. Itu yang pertama. Nah, itu apakah ada referensi lembaganya Ustadz untuk istilahnya apa ya, mendiagnosa atau mendeteksi adanya generasional trauma sebelum menikah supaya meminimalisir konflik sebelum saat menikah seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini kasusnya adalah misalnya kita tahu kalau misalkan ada yang bermasalah dengan relasi antara anak dan orang tua seperti itu. Kemudian kita tahu misalkan setelah dari yang disampaikan Ustadz ini orang tua kita ini mengalami beberapa gejala psikosomatis. Nah, bagaimana caranya atau saran dari Ustadz supaya orang tua ini mau diajak untuk ya istilahnya mendiagnosa atau periksa ya Ustadz, lebih simpelnya seperti itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, bagaimana nih menyikapinya ketika kita sendiri sudah berubah? Alhamdulillah Allah menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih baik. Tapi ketika giliran berinteraksi sama anak, sama orang-orang di satu kita, mereka masih nganggap kita seperti yang dulu gitu ya. Mungkin mohon maaf barangkali jalan, cerewet, ikut campur atau apapun gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Bunda Susi ada yang lainnya. Yang pertama, ini
dalam Al-Quran surat Ar-Rum, yaitu surat ke-30 kalau tidak salah di ayat yang ke-30 ya. Di situ Allah mengatakan singkatnya la tabdila li khalqillah. Artinya ini masih di materi kita bulan depan ya. Tidak akan pernah ada perubahan pada fitrah Allah pada dirimu. Artinya ya, kalau nanti kita tengok di dalam tafsir As-Sa'di, fitrah yang dimaksud di sini Bunda Susi sampai hari ini hadir dalam kehidupan itu karena menurut Allah sangat berharga. Fitrah yang dimaksud adalah Bunda Susi memiliki fitrah untuk senang dengan kebaikan dan jijik dengan keburukan. Nah, Allah kepingin banget Bunda Susi menjalani sisa usia yang ada ini di atas fitrah itu. Ikhlaskan dirimu hanya dibersamai kebaikan dan jangan kau izinkan dirimu dibersamai keburukan. Nah, Bunda Susi alhamdulillah Allah maringi taufik setelah acara sesi terapi itu mulai berubah. Nah, kalau toh orang-orang di sekitar jenengan masih melabel jenengan, menilai jenengan itu sosok yang buruk, Allah ingin jenengan melihat ayat tadi bahwa seburuk apapun seorang anak, seorang suami, teman-teman melabeli kita, itu tidak merubah apapun dalam pandangan Allah. Menurut Allah, Bu Susi tetap sosok yang berharga. Maka jangan kau izinkan sematan-sematan label buruk itu merusak perasaan berharga jenengan. Jadi kalau bahasa nakal saya itu medan, terserah lu mau melabel seburuk apapun, mau memandang aku seburuk apapun, itu urusan lu dengan Allah. Emang gue pikirin tugasku di sisa umurku hanya menjalani layaknya sosok yang berharga. Meskipun kau ngecap aku buruk atau apapun, aku nggak akan lagi izinan itu melukai hatiku. Aku hanya ingin berbuat baik sama engkau. Itu pun aku karena aku tahu Allah ingin aku melakukan itu, dan aku melakukannya supaya ketika aku pulang kepada Allah, Allah sudah ridho sama aku. Sehingga jenengan tidak akan ambil pusing meskipun orang-orang di sekitar mencap seperti itu pondasi awal. Nek boten ngeten jenengan berbuat baik sama mereka supaya anakku sayang sama aku, supaya aku makin disayangi suami, supaya saudara-saudaraku perhatian, itu guru yang receh. Harusnya semua kebaikan itu ditujukan mencari keridhaan Allah, jangan ditukar oleh recehan-recehan pengen dilem anak disayang. Itu receh banget. Sehingga nanti ketika kebaikan kita tidak direspon baik-baik, kita kecewa. Lona, wis api masa sama sih gak sayang sih. Nah, itu akibat kita masih jauh dari keikhlasan. Ya, satu. Yang kedua, di antara sekian banyak teknik yang perlu khusus lakukan ketika lingkungan ring satunya begitu, setidaknya dua ini. Satu, temukan orang-orang itu dalam keadaan hampa. Hampa itu sedih, hampa tadi. Sehingga lambat laun anak itu, mungkin sekarang asik banget ya. Nah begitu. Nah itu yang akan akhirnya merubah itu biasanya sekarang asik banget begitu. Nah ini yang bisa dilakukan ya udah. Dan satu lagi, temukan anak kita atau orang-orang itu yang benci itu pas melakukan kebaikan, khususnya hadir maringi apresiasi. Misalnya anak itu kedapatan nyapu-nyapu teras. Nah jangan dibiarkan, khususnya jangan ya awana matur nuwun sangat ya, terima kasih engkau sudah membantu bersih-bersih. Umi yang gak bangga kalau punya anak seperti ini. Umi tambah sayang sama kakak barakallahu fiik. Nah ketika Bu Susi selalu memposisikan sebagai orang yang maringi apresiasi atas kebaikan, Bu Susi akan terpatri dalam jiwa mereka. Urusan mereka mau balas, mau emang gue pikirin orang penting belas gitu ya. Nah itu Bunda perhatikan
perhatikan kaidahnya ya. Kalau yang sakit itu anak kita yang belum balik, itu mesti karena wong tuanya bunda. Tuh ada olah sedikit hernia. Hernia itu di dalam rekam medis kami, apa tuh masalahnya dalam jiwa kita? Yaitu kita masih belum mampu untuk menjalin sebuah relasi atau pertemanan. Jadi kita itu kadang entah gampang curiga, entah sulit percaya, atau dulu pernah trauma dipermalukan di depan umum, sehingga kita tuh gampang berpikir negatif sama orang lain juga. Nah, yang kedua penyebabnya orang tua itu memiliki kehidupan yang tertekan banget. Entah itu ekonominya, entah itu sama pasangan, entah ada satu hal yang sangat menekan. Nah, dua luka ini kalau terlalu berlebih pada diri orang tua, Allah berikan ke anak. Sehingga anak yang masih kecil, berapa tahun, dari ngerti luka batin, dari ngerti dosa, kok mengalami itu bertanda orang tuanya produk beracun berlebih di dua luka tadi. Mengizinkan dirinya terlalu tertekan, entah sama orang tua, sama siapapun, dan ada ketidakmampuan untuk menjalin hubungan baik dengan siapapun. Nah, nanti sambil diobatin hernianya anak